percakapan observasi, kemudian observasi langsung ke kelas Samsul, melihat secara langsung bagaimana proses pembelajaran, dan sekarang Bu Siti akan melaksanakan tahapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang menggunakan prinsip coaching. Nah, adapun percakapan pasca observasi ini salah satu dari rangkaian supervisi akademik yang bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran kelas, serta untuk menentukan tindak lanjut ke depannya seperti apa untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih berkualitas lagi, dan juga untuk mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang beragam. Seperti itu. Mungkin untuk percakapan observasinya bisa dimulai, Bu Siti. Silakan. Selamat siang Pak Samsul. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Baik Pak Samsul. Kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi ya, dan proses observasi di dalam kelas selama 60 menit pembelajaran. Nah, saya ingin tahu bagaimana perasaan Pak Samsul setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kelas kemarin, Pak. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu pendamping dan juga percaya saya gitu ya, kolaborasi dalam mensukseskan CGP ini. Mungkin perasaan dari saya adalah yang pertama cukup berbeda suasananya, karena kalau kita belajar setiap hari tanpa didampingi atau tanpa dilihat gitu ya oleh teman sejawat, mungkin kita ada maksimalnya atau ada kekurangan banyak sekali. Tapi ketika diobservasi secara langsung seperti yang sudah kita lakukan, yang pertama yang saya rasakan itu adalah lebih berhati-hati dalam belajar. Yang kedua, lebih mengusahakan untuk tercapainya area pembelajaran, area pengembangan yang kita tuju di RPP. Dan yang terakhir, saya lihat si peserta didik itu lebih terorganisir, lebih terkendali, karena mungkin ada satu perasaan malu nih ada guru baru gitu, seperti itu yang saya rasa. Baik, satu, alhamdulillah saya pun melihatnya seperti itu Pak Samsul. Pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Pak Samsul sudah berjalan dengan baik. Nah, baik Pak, bagaimana Bapak menilai sendiri perform dalam kegiatan pembelajaran kemarin? Untuk penilaian pribadi saya terhadap peserta didik saya khususnya di kelas 2, yang pertama untuk minat belajarnya memang sedikit meningkat karena didorong dengan media pembelajaran. Karena kan setahu kita, mungkin kita memakai media tidak setiap hari, kan ada seminggunya paling sering 4 hari gitu. Yang pertama itu ya, minatnya sedikit meningkat. Yang kedua, fokusnya betul-betul sangat terlihat perbedaan, karena yang saya terapkan kan yang pertama itu model pembelajaran bermain peran. Tapi sebelumnya kita menonton dulu video animasi. Jadi bukan hanya belajar yang mereka rasakan, tapi juga menonton yang seperti mereka lakukan di luar pelajaran. Dan itu sangat membantu titik fokus belajar mereka, karena bisa judulnya itu belajar sambil bermain. Dan yang terakhir yang saya rasakan dan yang terakhir adalah mereka bisa memahami, mencerna tugas mereka. Apa? Kemarin kan yang ditonton adalah cara berterima kasih, cara kita meminta tolong, dan cara meminta maaf. Nah, saya harap mereka bisa terkenal, mereka bisa mengingat bagaimana sih caranya meminta maaf dan dalam keadaan apa. Mungkin yang jadi kemarin dalam kegiatan kemarin siswa itu lebih semangat ya, lebih semangat melihat video pembelajaran dari bapaknya. Baik Pak, boleh saya menyampaikan hasil dari pengamatan observasi saya? boleh sekali. Menurut pengamatan saya, pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Bapak Samsul kemarin ya sudah sesuai dengan
biasakan di kehidupan sehari-hari ya Pak. Mengucapkan terima kasih, minta tolong, dan minta maaf. Baik Pak. Dan area pengembangan yang Pak Samsul kembangkan adalah psikomotor ya? Psikomotor. Yaitu metodenya lebih dominan dipraktekkan sudah nampak ya Pak Ya. dalam pembelajaran kemarin. Terus si murid-muridnya juga sudah sangat antusias ya untuk mempraktekannya dengan menggunakan strategi role playing. Sehingga murid-murid bisa menerima materi dengan baik Ya. dan sangat senang dengan model yang seperti itu. Nah, baik Pak, kira-kira bagaimana pendapat Pak Samsul mengenal hasil dari pengamatan saya? Untuk dan pendapat Ibu, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu. Yang kedua, saya menyadari betul, walaupun memang terlihat perubahan yang positif, tapi tetap ada banyak mungkin kekurangan yang harus kita atau saya perbaiki. Dimulai dari memang tidak semuanya, tapi siswa itu masih ada yang mau kan area pengembangan yang saya tuju terutamanya memang psikomotor. Tapi dengan strategi role playing, saya kira efektifnya dapat. Karena kan tadi minta maaf keadaannya gimana, terima kasih suasananya seperti apa. Terus kognitifnya juga dapat. Kenapa kognitifnya dapat? Karena ya anak-anak enggak, oh saya mencoba gini-gini enggak, tapi harus riset dulu. Di sini harus, oh saya harus minta maaf gimana dulu ya masalahnya gitu, ceritanya gimana dulu gitu ya. Nah, untuk pendapat dari Ibu tadi, terima kasih, dan mungkin kedepannya saya akan insya Allah meminimalisir kekurangan-kekurangan seperti ada yang masih malu mungkin ya tidak sempurna. Kemudian ada juga yang salah ketika praktek kedepannya, mungkin salah di dalam ucapannya, malah bahasa Sunda misalnya, kan kita belajar bahasa Indonesia, atau salah kejadiannya, atau bahkan cuma ke depan tapi malah senyum-senyum sendiri aja. Mungkin intinya saya berterima kasih atas untuk memperbaiki segala kekurangan. Tadi kendala sudah dijelaskan, mungkin ada kendala lain Pak yang Bapak hadapi dalam pembelajaran kemarin? Untuk kendalanya lebih ke bagaimana kita mampu mengarahkan pikiran peserta didik dengan apa yang kita maksud. Misalnya tujuan kita kan ingin mereka tahu cara minta maaf, tahu cara berterima kasih dan minta tolong. Tapi kekhawatiran saya mereka itu cuma merasa menonton biasa aja, terus hanya di sekolah aja. Sedangkan kan yang kita tuju bagaimana caranya supaya yang diajarkan di kelas itu bisa dibiasakan di kehidupan masing-masing. Nah, jadi yang saya khawatirkan dan merasa hanya di sekolah aja. Sedangkan kan yang kita tuju bagaimana caranya supaya yang diajarkan di kelas itu bisa dibiasakan di kehidupan masing-masing. Nah, jadi yang saya khawatirkan dan merasa belum maksimalnya bagaimana sih membuat anak-anak itu yang pertama yang percaya diri, dan yang kedua mampu menerapkan di kehidupan sehari-hari. Oh baik Pak, jadi kendala Pak Samsul adalah bagaimana siswa bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari ya. Nah, dari kendala yang Pak Samsul sampaikan tadi, kira-kira apa rencana Untuk tindakannya sesuai dengan tadi kebenarannya. Yang pertama, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memupuk kepercayaan diri peserta didik dengan cara-cara yang mungkin nanti saya rencanakan, seperti di tes kalian lah, di tes doa buku lah, di tes baca dan sebagainya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mencoba bagaimana agar peserta didik itu mampu mendengarkan apa yang saya jelaskan dengan cara misalkan menarik antusias belajar dulu, seperti ice breaking, kemudian tebak-tebakan. Jadi kalau misalkan peserta didik sudah tebak-tebakan kan dia rame, terus dia bisa lebih fokus ke kita. Beda kalau kita masuk langsung ke anak-anak tulis, kadang-kadang ada yang masih makan. Jadi saya menambah kepercayaan dirinya, kemudian mencoba mereka itu fokus kepada saya.
sejawat ya, seperti ibu dulu observasi, karena terlihat ketika ada orang baru di kelas, mereka itu sedikitnya agak malu kalau mau berisi malu kalau mau ngobrol, itu yang pertama. Tapi kalau misalkan saya cuma memanfaatkan anak-anak saja, itu bisa juga dengan mereka seperti gini contohnya. Saya memisahkan antara peserta didik yang sudah lancar baca dan belum. Nah, nanti kita baca itu bukan oleh saya, tapi oleh mereka yang sudah lancar. Nah, dengan seperti itu mereka sedikit malu kalau saya yakin, karena dinilai oleh teman sendiri, itu bukan sejawat. Dan kalau berbicara kapan, saya itu di kelas 2 memprogramkan untuk tes baca itu seminggu 3 kali. 1 kali di tes oleh saya sendiri, 1 kali bebas, memberikan kebebasannya untuk baca. Mau baca cerita, mau baca sejarah, baca perkalian, itu bebas. Malah saya membuat di kelas itu pojok baca untuk khusus. Dan saya juga memberikan buku pegangan, 1 orang 1 buku untuk dibaca di rumahnya masing-masing. Dan 1 harinya lagi, kan tadi seminggu 3 kali, dan 1 harinya lagi yang itu oleh rekan sejawat. Jadi oleh saya sendiri di tes, kemudian bebas, dan yang satunya lagi di tes sudah rekan sejawat. Mungkin kalau itu kapan, mungkin dari seminggu 3 hari itu secepatnya. Baik Pak, luar biasa sekali ya Pak, rencananya semoga bisa terlaksana dengan segera dan bisa berjalan dengan baik. Saya akan menunggu Pak selanjutnya dan Bapak langsung ke kegiatan-kegiatan edukasi Pak. Baik, sampai satu hasil observasi kita ini akan saya catat dalam forum siaran saya Pak. Sebenarnya kira-kira apa yang Pak langsung dapatkan dari proses Yang pertama yang saya dapatkan adalah sadar akan kekurangan kita sebagai pendidik, itu yang pertama. Yang kedua, kita lebih tahu kekurangan kita, ya, sehingga kita bisa meningkatkan dan memperbaiki kekurangan kita. Dan yang ketiga, yang menurut saya lebih positif banget, itu ada 2. Yang pertama, dengan hadirnya orang baru seperti ibu yang observasi di kelas kami, mereka jadi agak takut, bukan agak takut sih, lebih disiplin lah, ya. Kalau agak takut pada kita bukan. Dan yang terakhir yang paling positif adalah mereka itu menambah kualitas media pembelajaran. Jadi mereka tahu, oh laptop itu bisa ya buat belajar, oh HP itu bisa ya buat belajar, oh ternyata cuma buku aja bisa menjadi media pembelajaran. Karena yang saya pakai itu Infocus,